Sejak tiba di Jayapura pada Jumat siang, para tenaga medis langsung dibawa untuk mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Martin Inde Jayapura. 5 orang yang mengalami luka menjalani perawatan intensif, sementara 5 orang lainnya mendapat terapi dari tim Kodam Cendrawasih untuk memulihkan psikologi para tenaga medis. Sementara itu, proses evakuasi jenazah korban Gabriela Meilani tertunda menyusul rusaknya helikopter yang akan membawa jenazah akibat ditembak kelompok teroris. Jenazah Gabriela Meilani berhasil diangkat tim gabungan TNI Polri dari dasar jurang dengan kedalaman mencapai 300 meter pada Jumat sore. Namun proses evakuasi menuju Jayapura belum bisa dilaksanakan karena helikopter yang akan digunakan mengalami kerusakan. Helikopter milik TNI AU diketahui mengalami gangguan mesin setelah ditembak oleh kelompok teroris di distrik Kiwirok pada Jumat kemarin. Sudah dibakar dan itu ban sudah mulai dibakar saudara-saudara bagi pos. Sementara itu menurut Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Brigjen Izak Pangemanan, motif penyerangan kelompok separatis teroris terhadap nakes di distrik Kiwirok diduga merupakan aksi balas dendam atas penangkapan 2 anggota KST bersama 5 pucuk senjata pada awal September lalu. Dan Rem juga menegaskan bahwa TNI Polri akan mengejar kelompok separatis teroris Papua pimpinan Lamek Taplo dan menumpas kelompok ini sehingga tidak lagi mengganggu masyarakat ataupun tenaga medis yang bertugas di pedalaman Papua. Ini kan terkait dengan penangkapan 2 orang anggota mereka yang kita tangkap di Batom dan kita ambil 5 pucuk senjata. Sangat menyedihkan. Kemudian mereka paksa untuk bicara dengan pimpinan yang ada di Jayapura agar membebaskan 2 orang yang ditangkap di Batom dan kembalikan 5 pucuk kami. Itu tuntutannya. Jadi jelas motifnya. Jadi satu-satunya cara ya kita harus tumpas mereka supaya tidak lagi mengganggu pembangunan di daerah. Demikian. Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Susatyo meminta pemerintah bertindak merespons dengan tegas kekejaman kelompok separatis teroris di Papua terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Bambang Susatyo minta TNI Polri tak ragu menindak KST yang terus melakukan kekerasan pada warga. Menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap apa yang terjadi di wilayah Kiwirok atas pembakaran dari kelompok kriminal bersenjata di Papua yang membakar puskesmas dan melakukan perbuatan biadab, pelecehan, bahkan pemerkosaan terhadap para tenaga kesehatan yang sedang bertugas atas nama kemanusiaan di wilayah tersebut. Negara tidak boleh lagi mentolerir ini. Negara harus mengerahkan segera kekuatan penuh yang dimiliki untuk membasmi dan menumpas mereka. Kepada para petugas atau aparat TNI Polri, saya minta jangan ragu, tumpas mereka. Yang penting rakyat Indonesia tidak boleh lagi ada yang menjadi korban, bahkan tewas dengan perbuatan biadab. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni dari Jayapura, Papua. Selamat petang Vindi, bagaimana kondisi terkini para tenaga kesehatan yang dirawat hingga saat ini? Ya, selamat malam Rahmat Ibrahim dan saudara. Memang pasca evakuasi yang dilakukan pada hari Jumat lalu, 9 tenaga medis dan 1 anggota TNI yang terluka akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwirok sudah dibawa dan sementara ditangani di Rumah Sakit Martin Inde Jayapura. Untuk tenaga medis sendiri, dari 9 orang yang dievakuasi ke Rumah Sakit Martin Inde ini, 4 orang diantaranya menjalani operasi pada hari Jumat malam dan sementara untuk
5 orang lainnya yang mengalami luka ringan memang hanya diberikan pengobatan. Kemudian pada hari Sabtu pagi mereka meminta untuk kembali ke keluarga masing-masing atau kerabat yang ada di kota Jayapura ini. Untuk progres dari 4 tenaga medis ini hingga saat ini terus mengalami perkembangan, yakni kondisinya semakin membaik pasca operasi yang dilakukan pada hari Jumat malam. Dan selain itu juga tim dari Rumah Sakit Martin Indah sendiri memberikan pendampingan psikologis seperti itu agar memulihkan kondisi psikologis para tenaga medis yang mengalami kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata pada hari Senin lalu. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Kepala Rumah Sakit Martin Indah Jayapura, Dr. Iketut. Dari segi luka, dari segi penanganan luka-luka maupun perawatan fisik sudah membaik ya. Luka-lukanya semua sudah dilakukan tindakan, yang patah tulang sudah di dokter restu patah tulang, kemudian sudah langsung kita tindak, kita attack sehingga langsung dilakukan implan. Patah tulangnya kita sambung lagi. Mereka belum bisa dievakuasi, jadi lukanya mungkin sudah infeksi ya. Tetapi kita lakukan totalitas pada saat malam itu juga kita selesaikan, tidak menunda-nunda. Ya, itu pernyataan dari Kepala Rumah Sakit Martin Indah Jayapura bahwa memang saat ini penanganan medis terhadap 4 korban kekerasan ini terus dilakukan, dan Kodam memastikan bahwa akan melakukan pemulihan hingga atau perawatan secara intensif hingga keempat tenaga medis ini benar-benar pulih. Selamat Ibrahim. Vindi, lalu bagaimana persiapan evakuasi jenazah Nakes Gabriela ke Jayapura besok? Ya, untuk evakuasi jenazah Gabriela sendiri, dari informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya besok pagi Kodam 17 Cendrawasih akan melakukan evakuasi terhadap jenazah tenaga medis Gabriela Melani yang ada di distrik Kiwirok. Hingga saat ini Kodam 17 sudah mendapat bantuan 1 helikopter untuk melakukan evakuasi pada besok pagi. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa selain dari jenazah Gabriela Melani sendiri, ada sejumlah warga sipil yang berada di distrik Kiwirok ini juga sudah berada di pos Ramil dan berharap atau meminta agar ikut dievakuasi pada saat pada besok nanti. Ada sekitar 20 orang warga sipil yang ada di sana meminta untuk dievakuasi, dan nantinya proses evakuasi ini sendiri akan dilakukan dalam 2 kali penerbangan, di mana untuk penerbangan pertama nanti akan membawa jenazah dari Gabriela Melani bersama dengan 8 warga sipil yang ada di pos Ramil distrik Kiwirok. Taman. Vindi, lalu bagaimana dengan perkembangan terkini dari pengejaran kelompok separatis teroris oleh TNI Polri di sana? Ya, untuk pengejaran sendiri memang saat ini Kodam 17 Cendrawasih sudah menurunkan 1 peleton pasukan untuk melakukan pengejaran, dan ini akan bersama-sama dengan Satgas Pamtas 403, Yonif 403 yang sudah berada di distrik Kiwirok, kemudian juga dari Polsek Kiwirok akan melakukan pencarian atau penegakan hukum, pengejaran terhadap kelompok teroris ini. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa hingga saat ini kelompok teroris ini masih berada di sekitar Kiwirok, dan mereka sering melepas tembakan seperti itu, sehingga masih terdengar tembakan dari kelompok teroris Papua ini di distrik Kiwirok itu sendiri. Baik, terima kasih Vindi Rakmeni untuk laporan Anda langsung dari Jayapura, Papua.